Ikhwani fiddin, azakumullah. Kita akan bahas tentang istiqomah karena ini penting dalam hidup kita, istiqomah. Bahwa ada orang-orang yang tadinya dia Islam, kemudian setelah itu murtad dia. Ada atau tidak? Ada. Ada orang yang tadinya sudah ikut sunnah, belakangan awalnya nih ikut sunnah dia, kemudian belakangan nggak ikut sunnah lagi, bahkan jadi kelompok firqah yang sesat. Ada orang yang belajar sunnah, jangan sekarang, di zaman dulu sudah ada. Ada seorang yang pernah belajar dengan Ibnu Abbas. Belajar Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu siapa? Sahabat Nabi yang alim. Dia habr wa bahr. Habr wa bahr. Artinya sebagai ulama dan lautan ilmu Ibnu Abbas ini. Sampai ketika disebutkan dalam riwayatnya Ibnu Abbas, kalau Ibnu Abbas ini sedang ceramah, luar biasa dia. Ayatnya, tafsirnya luar biasa Ibnu Abbas. Sampai katakan kalau seandainya penduduk Dailam mendengar ceramah Ibnu Abbas, masuk Islam mereka semuanya. Subhanallah, hebatnya Ibnu Abbas. Dan dia yang ceramah di depannya orang-orang Khawarij, sampai keluar ribuan Khawarij itu taubat kepada Allah, Ibnu Abbas. Nah, ada muridnya Ibnu Abbas, belajar Ibnu Abbas, Nafi al-Azruq. Kemudian setelah itu berteman dengan siapa? Dengan orang-orang Khawarij. Jadi Khawarij dia. Jadi Khawarij. Tadi diberikan hidayah di atas sunnah, kemudian jadi Khawarij. Dan yang seperti ini banyak. Yang seperti ini banyak. Makanya kita terus berusaha bagaimana kita berada di atas apa? Di atas sunnah. Dan mohon ketetapan. Makanya kita belajar, kita mengkaji tentang istiqomah ini penting. Bukan hanya orang awam. Bukan hanya talibul ilm. Terjadi juga pada para da'i. Ketika dia terkena fitnah dengan dunia, nggak istiqomah lagi di atas sunnah. Terkena fitnah dunia, nggak istiqomah di atas sunnah. Begitu juga orang-orang yang nuntut ilmu. Tadi ada orang yang rajin nuntut ilmu, masya Allah rajin. Dikasih cobaan sedikit oleh Allah. Apa? Usahanya berhasil, dagangnya berhasil. Kemudian kedudukannya, jabatannya naik. Sudah tinggalkan talabul ilmi, tinggalkan sholat berjamaah, tinggalkan yang lain. Enggak istiqomah lagi dalam hidup. Ini musibah. Makanya kita harus mempelajari betul-betul tentang istiqomah ini agar kita dapat melaksanakan agama ini sesuai dengan apa yang Allah syariatkan dan disyariatkan oleh Rasulullah SAW dengan ikhlas dan ittiba sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas hadisnya. An Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu an qal qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la asalu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah thumma istaqim rawahu Muslim. Dari Amr wa qila Abi Amr, ada yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu an qal, ia berkata qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakan kepadaku dalam agama Islam ini, di dalam Islam ini sebuah perkataan yang tidak aku bertanya lagi kepada orang lain. Katakan kepadaku satu kalimat yang aku enggak akan tanya lagi kepada orang lain. Maka Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Nabi SAW diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Dan ini diantara keutamaan Rasulullah SAW, diantara para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Keutamaan Nabi banyak, puluhan keutamaan Rasulullah SAW dibandingkan dengan para Nabi dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Di antara keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu jawami'ul kalim. Yaitu diberikan perkataan yang singkat, padat, maknanya luas. Nabi SAW mengatakan satu kalimat itu maknanya luas. Bahkan kalimat yang pendek saja, satu hadis itu bisa orang ambil fawaid lebih dari 50 faedah. Mengambil istinbat dari kalimat yang pendek. Ini aja termasuk tentang amantu billah tsumma istaqim, luas maknanya.
Seperti hadis Nabi juga, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Berapa puluh Imam Syafi'i mengambil istimbat dari hadis ini. Jadi singkat tapi padat, maknanya luas. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Ibnu Majah, Ad-Darimi, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, At-Tayalisi, Ibnu Abi Asim, Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya As-Samad, Al-Hakim, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Di dalam riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah ada tambahan, qultu ya Rasulullah, ma takhafu alayya? Fa akhadha Rasulullah sallam bi tarfi lisani nafsihi thumma qala hadha. Aku bertanya Rasulullah, apakah sesuatu yang paling engkau khawatirkan kepadaku? Maka Rasulullah memegang ujung lidahnya, kemudian beliau bersabda ini. Dipegang ujung lidahnya sendiri ini. Yang Nabi khawatirkan kepada Sufyan bin Abdullah Tsaqafi ini. Itu lidah. Artinya Rasulullah khawatir kepada semua kaum muslimin tentang lidah ini. Karena dari lidah ini membuat orang tidak istiqomah. Dengan lidah ini dia berbuat dosa. Banyak orang yang lidahnya ini dia berbuat dosa, dengan perbuatan dosa itu dia tidak istiqomah. Kata Nabi SAW, aktsaru khataya bani Adam fi lisanihi. Kebanyakan kesalahan anak Adam itu di lisannya. Maka Nabi bersabda, masalah menjaga lisan ini termasuk masalah iman. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik, berkata yang benar atau diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik, yang benar atau dia diam. Ikhwan fillah, azakumullah. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama. Hadis ini singkat, padat, merupakan keusun bagi Rasulullah SAW. Beliau memberikan jawaban tentang pokok-pokok Islam, yaitu iman dan istiqamah menurut manhaj yang benar. Dan Islam itulah tauhid dan taat kepada Allah. Dari makna amantu billah dijelaskan oleh para ulama, beriman kepada Allah. Kalimat beriman kepada Allah mencakup semuanya. Saya bawakan penjelasan para ulama tentang ini, antum lihat di halaman 12. Kalimat amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kita wajib meyakini bahwa Allah ilah yang Maha Esa, yang wajib bagi makhluk untuk beribadah hanya kepadanya, disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, yang maha tinggi, dan wajib disucikan dari sifat-sifat yang jelek. Dan apa yang dijadikannya hak, maka itulah hak, dan apa yang dijadikan batil, maka itu batil. Kemudian tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah, yaitu istiqomah di atas konsekuensi dari perkataan tersebut berupa mencintai Allah. Jadi istiqomah di atas konsekuensi dari perkataan tersebut, mencintai Allah yang mendatangkan keridhaan dan kecintaannya, serta menjauhkan diri dari kemurkaan Allah dan dengan meninggalkan apa saja yang mendatangkan kemarahannya. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan tentang hadis ini. Kata beliau tentang kalimat amantu billah, beriman kepada Allah, yaitu beriman kepada Allah bahwa iman itu perkataan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Itu iman menurut Ahlus Sunnah. Jadi iman itu berkata dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Itu iman. Kalimat qul amantu billah, aku beriman kepada Allah, merupakan perkataan seorang, aku beriman kepada Allah, maka ia istiqomah dalam hatinya, keyakinannya, dan amalan perbuatannya. Karena istiqomah yaitu istiqomah hati dan amalan, yang nanti kita akan bahas. Jadi istiqomah itu ada istiqomah lisan, istiqomah hati, istiqomah amalan, ada 3. Istiqomah lisan, hati, dan amalan. Insya Allah nanti akan bahas. Dan Nabi SAW mengumpulkan semua kebaikan dalam 2 kalimat ini. Qul amantu billah tsumma istaqim.
Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Jadi seorang tidak cukup mengatakan beriman dengan hati tanpa mengatakan dengan lisan. Tidak cukup dia mengatakan dengan lisan tapi tidak istiqomah dalam hatinya dan perbuatannya. Tetapi harus ada 3 perkara. Yang pertama, perkataan dengan lisan. Yang kedua, keyakinan dengan hati. Yang ketiga, amalan dengan anggota badan. Jadi istiqomah artinya seorang berlaku pertengahan, sederhana, serta lurus antara ghulu, berlebih-lebihan dan meremehkan. Tidak berlebihan, tidak juga meremehkan. Dia tidak berlebihan dan tidak menambah, tidak gegabah, dia juga tidak meremehkan dan tidak lemah. Tetapi ia berlaku pertengahan dan lurus. Karena itulah Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta." Istiqomahlah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kamu. Ini tentang makna istiqomah. Kemudian Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, "Istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafidh 'alal wudu illa mu'minun." Hendaklah istiqamah. Wa lan tuhsu, dan pasti kamu tidak akan mampu semuanya untuk melaksanakan. Wa'lamu, ketahuilah, anna khaira a'malikum as-salah, sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Wala yuhafidh al-wudu illa mu'minun, dan tidak menjaga wudu itu kecuali orang beriman. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi maksudnya, meskipun seorang sudah beramal dan giat dalam beramal, dia tidak akan mampu menjalani seluruh agama ini. Karena perintah-perintah agama itu banyak dan engkau pasti kurang dalam mengerjakannya. Engkau adalah hamba yang lemah. Maka hendaklah beristighfar, karena istighfar menghapus dosa dan kesalahan yang telah engkau perbuat dan mencukupi kekurangan yang engkau lakukan. Jadi istiqomah adalah perkara yang agung dan manusia tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga meremehkan. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang makna amantu billah, beriman kepada Allah, beliau menjelaskan kalimat iman kepada Allah ini mencakup iman tentang adanya Allah. Yang kedua, iman tentang rububiyahnya Allah. Yang ketiga, iman tentang uluhiyahnya Allah. Yang keempat, iman tentang asma wa sifat. Perhatikan di sini. Tentang adanya Allah diakui oleh semua makhluk tentang adanya Allah. Yang kedua, tentang rububiyahnya Allah. Hatta kaum musyrikin mengakui tentang rububiyah Allah. Kaum musyrikin. Saya mau tanya kepada antum, kaum musyrikin mengakui tidak tentang rububiyah Allah? Siapa yang bisa sebutkan ayatnya? Nah. Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya bahwa kaum musyrikin mengakui tentang rububiyahnya Allah? Ini kan sebagian besar yang depan ini ustadz-ustadz ini. Tolong dijawab. Naam, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Seandainya kamu tanya kepada mereka, mereka ini siapa? Kaum musyrikin. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka katakan siapa? Allah. Ditanya siapa yang memberikan rezeki? Allah. Mereka akui. Yang dikatakan rububiyah itu yaitu Allah sebagai khalik, Allah sebagai razik, Allah sebagai malik, Allah sebagai mudabbir, Allah sebagai muhyi, Allah mumit, dan Allah yang mentakdirkan semua yang ada di langit dan di bumi semuanya. Itu berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kalau rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah, kalau uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba. Perhatikan ya, kalau rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah mencipta, memberikan rezeki, Allah mengatur alam semesta, Allah memiliki langit dan bumi, Allah berkuasa, Allah mentakdirkan semua takdir makhluk, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Ini semua berkaitan dengan perbuatan Allah, rububiyah. Diakui oleh kaum musyrikin. Kalau kaum musyrikin mengakui tentang rububiyah Allah, apalagi orang-orang yang beriman.
mestinya lebih yakin lagi dengan rububiyah Allah SWT. Mesti yakin dengan rububiyah Allah. Allah sebagai Khalik, pencipta, pasti Allah memberikan rezeki. Yakin itu. Allah memberikan rezeki. Ini sering saya ulang-ulang ini. Untuk meyakinkan kita bahwa Allah memberikan rezeki, kita pasti dikasih rezeki. Kalau kita ruku dan sujud, kalau orang berbuat dosa dan maksiat dikasih rezeki, orang kafir dikasih rezeki, apalagi kita. Kita ruku dan sujud kepada Allah, nggak mungkin Allah nggak akan kasih rezeki kepada kita. Yakin rezeki pasti dikasih oleh Allah. Tapi kita jalankan apa? Sebabnya. Apa dimaksud jalankan sebabnya? Ikhtiar. Ikhtiar. Usaha. Nggak boleh kita menjadi beban buat orang lain. Mengharapkan sesuatu dari manusia. Atau minta-minta. Hukumnya haram dalam Islam. Dan ini sering saya ulang-ulang. Haram. Minta-minta dalam Islam. Seorang awam aja minta-minta hukumnya haram. Apalagi dia talibul ilm, penuntut ilmu. Apalagi dia seorang ustadz, dai, nggak boleh dia minta-minta, hukumnya haram dalam Islam. Itu harus ingat itu. Karena apa? Di sini dengan dia minta-minta merusak tauhid apa? Merusak tauhid rububiyah. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Dengan dia minta-minta kepada manusia, merusak tauhid rububiyahnya. Kenapa dia nggak minta kepada Allah? Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk ini. Dan Allah berikan rezeki dari mulai Allah menciptakan sampai nanti hari kiamat. Enggak ada yang kurang sedikit pun apa yang ada pada Allah SWT. Kalau orang kaya punya duit umpamanya 1 juta atau 1 miliar atau 1 triliun atau bilangan yang enggak bisa dihitung lagi. Kecil, enggak ada arti apa-apa. Dibandingkan dengan Allah SWT. Kenapa makhluk ini minta kepada orang-orang kaya? Apalagi kepada orang miskin. Orang kaya nggak boleh, apalagi orang miskin. Ini banyak orang suka minta-minta ini. Katanya udah ngaji. Kata ustadz udah ceramah kemana-mana, tapi mintanya sama muridnya. Nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam, nggak boleh. Orang yang suka minta-minta itu nanti di hari kiamat nggak ada mukanya. Nggak ada mukanya. Walaysa fi wajhi muz'atu lahmin. Nggak ada dagingnya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nggak boleh minta, hukumnya haram. Itu ingat itu. Ini harus yakin tentang rububiyah Allah. Dia tahu itu rububiyah, dia akui kalau musyrikin kok kita nggak yakin. Akui kalimat kul amantu bila aku beriman kepada Allah, iman terus kepada rububiyahnya Allah SWT. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Maka kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi. Kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, jadi orang yang paling kaya. Apa kata Nabi? Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas, kata Nabi. Hendaklah kamu redha dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Bahkan Nabi memberikan nasihat kepada kita lagi. Untuk perhatikan, kata Nabi, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan dia bangun di tengah malam. Dia bangun tahajud, dia berdoa kepada Allah, dia minta kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah semua dosanya. Mulia dia. Dan dia merasa cukup dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia. Wa izzahu istighna'un nas. Maksudnya seorang mukmin demikian. Enggak mengharap. Karena dia mengharap kepada Allah. Allah memerintahkan kepada kita semuanya apa? Was'alullaha min fadli. Was'alullaha min fadli. Hendaklah kalian minta karunia kepada Allah. Jangan iri pada manusia, jangan dengki pada manusia, jangan minta-minta pada manusia, minta kepada Allah. Minta pada Allah. Bahkan Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta, minta kepada Allah. Apabila engkau minta tolong hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Jangan minta kepada manusia, tidak boleh. Dan ini merupakan tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah, hanya kepada Engkau saja ya Allah aku minta pertolongan. Kepada Allah saja. Karena Allah yang menolong kita. Allah yang menciptakan kita, pasti Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Pasti. Pasti itu. Yakin. Demikian. Maka minta kepada Allah. Sekecil apapun kita nggak ada di rumah minta. Nggak ada apa? Nggak ada lauk pauk, minta kepada Allah ya Allah. Tapi tetap harus ikhtiar. Ikhtiar tetap ada. Semampu kita ikhtiar. Ini tauhid rububiyah. Ini yakini dulu ini. Ini sudah ngaji, ya, termasuk ustadznya juga udah ngaji, harus yakin dengan rububiyahnya Allah. Jangan mengharap sesuatu kepada manusia. Kemudian uluhiyah. Uluhiyah.
Berkaitan dengan perbuatan siapa? Hamba. Kita wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Seluruh ibadah kita, ya, baik ibadah hati, lisan, anggota tubuh, kita tujukan kepada Allah. Kita wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kita wajib tawakal hanya kepada Allah. Kita wajib takut hanya kepada Allah. Mengharap hanya kepada Allah. Semuanya. Kita harus merasa diawasi oleh Allah SWT. Kemudian juga kita berzikir karena Allah. Kita berkata karena Allah. Kita belajar karena Allah. Kita nuntut ilmu karena Allah. Kita mengajar karena Allah. Kita berdakwah karena Allah. Semuanya karena Allah. Kemudian kita melakukan amal-amal semuanya karena Allah. Kita menyembelih karena Allah, bukan karena manusia. Lakukan itu. Jangan mengharapkan pujian dari manusia. Jangan mengharapkan sanjungan dari manusia. Jangan juga mengharapkan sesuatu dari manusia, jangan. Enggak boleh. Antum menuntut ilmu, harus ikhlas karena Allah. Ketika dia menuntut ilmunya ingin mengharapkan uang atau yang lainnya, dapat ganjaran enggak atau tidak? Enggak dapat. Bahkan apa? Tidak mencium aroma sorga. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bi arad min ad-dunya lam yajid arfal jannati yaumil qiyamah." Barang siapa yang nuntut ilmu yang mestinya dilakukan semata karena Allah, tapi dia nuntut ilmunya bukan karena Allah, ingin mengharapkan sesuatu dari dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Perhatikan itu. Ini nuntut ilmu. Apalagi kita mengajarkan ilmu kepada manusia, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Ikhlas karena Allah, jangan mengharapkan pujian, sanjungan atau yang lain. Dan ini berat untuk ikhlas ini. Seperti yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau rahimahullah, ma'alaju syai'an ashadda alayya min niyati. Enggak ada sesuatu yang paling berat aku melainkan melawan niatku. Betul-betul harus berjuang untuk bisa ikhlas. Terus berjuang. Kemudian kita wajib juga mengimani tentang nama-nama Allah. Dan sifatnya kita wajib menetapkan semua nama dan semua sifat Allah. Semua nama Allah semuanya indah. Semua sifat Allah semuanya tinggi. Kita wajib menetapkan semuanya, enggak boleh kita mengingkarinya. Enggak boleh kita mentakwilnya. Tidak boleh kita menyamakan dengan makhluknya. Dan tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Karena nggak ada yang tahu tentang sifat Allah. Kita wajib menamakan. Kita wajib mengimani tentang semua nama dan sifat Allah. Nggak boleh kita mengingkarinya. Nggak boleh kita mentakwilkannya. Nggak boleh menyamakan dengan makhluk. Tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nggak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Dan Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat. Allah juga berfirman, walam yakul lahu kufuwan. Walam yakul lahu kufuwan. Enggak ada satupun yang sama dengan Allah. Enggak ada yang setara dengan Allah. Enggak ada yang sebanding dengan Allah. Kemudian enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, enggak boleh. Enggak ada yang enggak tahu. Dan Nabi juga enggak menjelaskan. Makanya ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik tentang bagaimana Allah istiwa di atas arsy, Allah menyebutkan bahwa Allah istiwa di atas arsy. Ar-Rahman 'alal istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Ada yang nanya, belum pernah ada sahabat yang nanya. Hatta dari gunung, hatta dari desa, belum pernah ada yang nanya kepada Nabi bagaimana istiwa, belum pernah ada yang nanya. Zaman Nabi, kemudian setelah itu zaman Nabi, nggak ada yang nanya. Tiba-tiba ada satu orang nanya kepada Imam Malik. Maka Imam Malik ketika ditanya, seperti dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, tunduk Imam Malik. Tunduk. Karena belum ada orang bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah, sampai keluar keringat. Dijelaskan oleh Syekhul Islam sampai keluar keringat. Sudah lama baru Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ma'lumun wal kaif majhulun wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Kata beliau, al-istiwa ma'lum, istiwa sudah diketahui. Wal kaif majhul, tentang bagaimana Allah istiwa enggak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib, mengimani wajib, was su'alu anhu bid'ah, menanyakan tentang itu lebih bid'ah. Menanyakan tentang itu bid'ah, enggak boleh ditanyakan. Tentang bagaimana sifat Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana Allah turun ke langit dunia, enggak boleh ditanyakan, enggak ada yang tahu. Nabi juga enggak menjelaskan, Allah tidak menjelaskan dan Nabi SAW tidak menjelaskan, maka kita diam. Kita diam sebagaimana ulama diam.
Kalau kita ingin selamat, kita diam sebagaimana ulama diam. Sebagaimana ulama salaf menahan diri, kita menahan diri. Kita katakan sebagaimana yang mereka katakan dan kita menahan diri sebagaimana yang mereka tahan diri. Kemudian kita wajib membenarkan semua hukumnya. Seperti hukum-hukum yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, ditetapkan Rasulullah, kita wajib mengimaninya. Kemudian juga kabar-kabarnya dan semua yang datang dari sisi Allah SWT, wajib engkau mengimaninya. Maka setelah engkau mengimaninya, engkau istiqomah di atas agama Allah. Jangan berpaling ke kanan ke kiri, jangan mengurangi dan jangan menambah-nambah. Itu di halaman 15 ya, perkataan Syekh Utsaimin. Jadi istiqomah di atas agama Allah, di atas syahadat yang kita ucapkan. Ini istiqomah. Kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Harus istiqomah. Harus paham maknanya. Dan ini perlu belajar. Orang banyak kaum muslimin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi enggak paham tentang maknanya, enggak paham tentang rukunnya, enggak paham tentang syaratnya, enggak paham juga tentang konsekuensi dari kalimat syahadat. Kalau orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang sembah dengan benar kecuali Allah. Berapa rukunnya la ilaha illallah? Rukunnya ada berapa? Rukunnya? Coba angkat tangan. Nih ustaz-ustaz ini. Rukunnya ada berapa? 2, sebutkan. Ya, rukunnya la ilaha illallah 2. Yang pertama artinya itsbat, yang kedua nafi. Atau dibalik, yang pertama nafi. Nafi artinya menafikan, nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan semua yang disembah selain Allah. Itsbat artinya itsbatul ibadah lillahi wahda, menetapkan ibadahnya kepada Allah. Kalau orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia wajib mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Orang menyembah Isa, menyembah patung, menyembah kubur, menyembah batu, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah apa saja, kita wajib mengingkari bahwa semua sesembahan selain Allah semuanya batil. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Allah sebutkan dalam 2 ayat, dalam surah Al-Hajj dan juga dalam surah Luqman. Dzalika bi anna Allah wal haq. Yang demikian Allah itu yang hak. Dan selain Allah semuanya batil. Wa anna ma yad'una min duni wal batil. Apa yang diseru oleh manusia selain Allah semuanya batil. Wajib kita meyakini demikian. Hanya Allah yang hak, selain Allah semuanya batil. Semua yang disembah selain Allah semuanya batil. Dan Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha besar. Ya, wajib meyakini. Jadi kita nggak boleh ada orang umpamanya mengatakan yang penting bagi saya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Masa bodoh orang lain mau nyembah apa saja masa bodoh, nggak boleh seperti itu. Ini nggak benar akidahnya. Kalau akidah yang benar, dia wajib menetapkan ibadah hanya kepada Allah dan dia mengingkari semua sesembahan selain Allah. Itu baru benar kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Paham ya? Jadi harus dia mengingkari dulu nafian jabi'a ma yu'badu min dunillah, mengingkari semua yang disembah Allah. Dan dia menetapkan itsbatul ibadah lillahi wahda, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Ini wajib kita paham yang seperti ini. Ini dasar, masalah dasar. La ilaha illallah. Enggak bisa kita katakan, oh enggak apa-apa orang mau berbuat apa saja, mau menyembah kubur, masa enggak bisa. Kita wajib mengingkari. Hati kita mengingkari, meskipun belum mampu untuk mengingkari dengan lisan atau dengan tangan, tapi hati kita mengingkari semuanya. Semua sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah semuanya adalah batil. Batil. Semuanya mungkar, semuanya syirik akbar yang disembah oleh manusia selain Allah. Kita wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, yang benar hanya satu Allah. Itu harus yakin. Dan Allah menyebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Makanya Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan kepada siapa? Kepada bapaknya dan kepada kaumnya. Tentang kalimat ini, la ilaha illallah. Ini harus paham tentang kalimat ini. Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dalam surah apa? Dalam surah Az-Zukhruf. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apa perkataannya? Innani bara'um mimma ta'budun.
Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berlepas diri dari semua yang dilakukan oleh manusia menyembah kepada selain Allah. Berlepas diri. Kecuali satu, illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Siapa? Siapa yang menciptakan? Allah. Fa innahu sayahdin, dan Allah akan menunjuki aku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi ila 'alam yarji'un. Allah jadikan kalimat ini kalimat apa? Kalimat apa? La ilaha illallah fi 'aqibihi, pada anak keturunannya la'alam yarji'un, agar mereka kembali kepada kalimat ini. Jadi harus ada penjelasan kepada umat bahwa semua yang disembah oleh manusia semuanya batil. Yang benar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang yang menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah segala macam. Kita wajib mengingatkan kepada mereka bahwa semuanya batil dan semuanya syirkun akbar. Ini kalimat la ilallah, dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dan kepada kaum musyrikin sampai mereka beriman kepada Allah Taala. Kemudian yang kedua tentang Muhammad Rasulullah SAW, kita juga harus memahami tentang mana Muhammad Rasulullah. Mana Muhammad Rasulullah SAW artinya ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha an wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Mana Muhammad Rasulullah artinya sallallahu alaihi wasallam mentaati apa yang beliau perintahkan. Kemudian membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga menjauhkan apa yang beliau larang. Dan yang keempat, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Yang keempat, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Ini semua dasar yang harus kita ketahui. Jadi kalau kita mengatakan Muhammad Rasulullah SAW, kita wajib taat kepada beliau. Jangan mendahului, jangan berkata, jangan berbuat, kecuali kalau beliau contohkan dalam masalah ibadah. Kita wajib membenarkan semua yang disampaikan oleh beliau selama riwayatnya sahih. Kemudian kita menjauhkan apa yang beliau larang, seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan, apa yang datang kepada kamu dari Rasul, kamu ambil. Yang dilarang kamu tinggalkan. Kemudian kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jangan kita mengikuti hawa nafsu dan jangan berbuat bid'ah. Sebab Nabi SAW diutus untuk menjelaskan kepada umat bagaimana beribadah kepada Allah. Sebab kaitannya ketika kita menyebutkan qul amantu, bila beriman kepada Allah, apa hanya kepada Allah? Termasuk beriman kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Begitu juga ketika kita mentaati Allah, kita wajib mentaati siapa? Rasulullah. Karena dengan taat kepada Rasul berarti taat kepada siapa? Taat kepada Allah. Siapa yang bisa sebutkan ayatnya? Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada siapa? Kepada Allah. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizah. Dalam surah An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Dan barang siapa berpaling, kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka.